Betul-betul ngejek ini, betul-betul menghina sepertinya sambil tertawa-tawa loh Caimin. Ya kalau koalisinya yang mau bubar, jangan ngajak orang lain bubar dong. Hahaha, kata Awi. Dengan otomatis PKB akan keluar dari koalisi. Itu adalah pernyataan. Dan menurut saya itu adalah kabar yang ya bisa dianalisa oleh teman-teman. Sandiaga Uno ini tidak bilang Partai Gerindra, tapi dia bilang para petinggi partai politik. You know what I mean? Sudah ada clue-clue sepertinya dari Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu gak mungkin bisa nyalon dari Gerindra karena sudah mempunyai keputusan yaitu Prabowo Subianto. Jadi namanya sangat besar karena NU juga besar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Jadi bukan hal tidak mungkin. Yang dimaksud dengan Mardhani Alisera ini adalah Indar Parawansa atau yang lebih kita kenal Hopipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, balik lagi di konten saya, konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Berita hari ini datang dari PKB, Gerindra, lalu ada Sandiaga Uno. Juga ada dari PKS atau Koalisi Perubahan yang katanya mengusung Khofifah Indar Parawansa. Jangan perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju beritanya. Sebelum kita mulai, kita baiknya ngopi dulu agar otak kita cerdas. Berita pertama, sahabat-sahabat. Berita pertama datang dari CNN Indonesia yang berjudul Caimin klaim PKB Gerindra kokoh, sindir koalisi sebelah rawan bubar. Maksud Caimin, koalisi yang mana? Apakah Golkar, P3 dan PAN atau koalisi perubahan yaitu PKS, Nasdem dan Demokrat? Saya juga nggak tahu yang mana. Kita baca beritanya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim koalisi partainya dengan Gerindra masih kokoh dan bertahan hingga Pilpres 2024. Sambil terbahak, Caimin justru menyindir koalisi lain yang bakal bubar. Ia tak menyebut koalisi mana yang rawan terbelah sebelum kontestasi politik berlangsung. Yang rawan yang sana, yang sini nggak rawan, yang sono no, pokoknya banyak yang rawan. Nah, berarti kalau misalkan banyak, berarti itu lebih dari satu. Dan yang kita tahu, koalisi hari ini itu cuma ada 3. PKB dengan Gerindra, terus juga ada Golkar, P3 dan PAN. Lalu yang ketiga yaitu koalisi perubahan. Berarti 2 koalisi tersebut dirasa rentan, kata Caimin. Namun ia memastikan PKB masih berkomitmen berkoalisi dengan Gerindra untuk Pilpres 2024. Di rilisan Kompas juga sama, malah judulnya tertawa keras. Caimin koalisi sana yang rawan bubar, di sini tidak, kata Caimin. Betul-betul ngejek ini, betul-betul menghina sepertinya sambil tertawa-tawa loh Caimin. Namun Caimin mengatakan koalisi lain belum tentu bisa sekuat koalisi Gerindra PKB. Ya enggak goyang, cuma kan bisa jadi konstelasinya tergantung semuanya bareng-bareng kan gitu. Tapi saya enggak goyang, tapi yang lain belum tentu, kata Caimin. Kalau nggak salah di sini ada respon. Nah, di sini. Sebelumnya Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Awi memprediksi koalisi Gerindra dengan PKB akan pecah pada waktunya. Pasalnya Ketua Umum PKB Caimin menyebut semua koalisi masih rawan bubar. Ya, paling koalisi Caimin dengan Gerindra yang bubar. Ini kata Awi. Nah, ya kalau koalisinya yang mau bubar, jangan ngajak orang lain bubar dong. Hahaha, kata Awi. Nah, ini juga ada sambutan dari
Baidowi dari AWI nih, Wakil Sekjen DPP bidang organisasi keanggotaan dan kaderisasi Ahmad Baidowi memberikan keterangan di kantor DPP P3 Jakarta. Kalau KIB sudah dari awal pertama kali sudah membentuk komitmen dan sudah kita deklarasi, bahkan pertemuan-pertemuan lanjutan terus kita lakukan. Ini kata P3 ya. Nah, ini pernyataan Caiminnya yang tadi. Lalu di merdeka.com membuat judul P3 tegaskan KIB solid, sindir koalisi PKB dan Gerindra yang rawan bubar. Ini Kaisang masih aja selalu trending di mana-mana. Menurutnya koalisi yang terbentuk sekarang masih bersifat dinamis. Caimin mengatakan susunan final koalisi akan terlihat usai pendaftaran parpol peserta pemilu 2024 selesai di KPU. Jadi sebetulnya ada apa? Caimin itu mengeluarkan statement koalisi-koalisi yang bubar itu ya koalisi yang lain, bukan Gerindra dan PKB. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita analisa, pergerakan antara Gerindra dan PKB ini sangat dinamis. Ada konflik saling menyerang juga. Bahkan kemarin Caimin itu mengancam Gerindra kalau misalkan Gerindra mau berpasangan dengan Ganjar, dengan otomatis PKB akan keluar dari koalisi. Itu adalah pernyataan dan menurut saya itu adalah kabar yang ya bisa dianalisa oleh teman-teman. Nah, berita selanjutnya ada dari Sandiaga Uno. Jadi kalau misalkan saya flashback ke belakang beberapa hari yang lalu, Sandiaga Uno itu membuat statement siap jadi capres 2024. Nah, ya seandainya diberikan kepercayaan dan menjadi keputusan dari para petinggi partai politik, tentunya kita harus menjawab dengan siap. Nah, di sini kalau kita lihat, Sandiaga Uno ini tidak bilang partai Gerindra, tapi dia bilang para petinggi partai politik. You know what I mean? Sudah ada clue-clue sepertinya dari Sandiaga Uno. Sandi mengaku siap berjuang dan akan selalu bersentuhan dengan rakyat. Pada intinya dia ingin maju lagi. Karena apa? Karena dia katanya nih, saya alumni dari kontestasi sebelumnya. Saya siap bila diamanahi untuk berjuang kembali. Ya, seperti kita tahu, Sandiaga Uno sekarang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang sekarang lagi gencar-gencarnya dia ngomong di media soal KUHP yang tidak menyerang ke para turis di luar negeri. Nah, ini buntut dari disahkannya RKUHP ya. Keputusan di partai politik intinya kita harus berikan yang terbaik. Kita tidak boleh mematok, tapi apa yang diputuskan, apa yang diharapkan harus kita wujudkan, kata Sandiaga Uno. Namun, apa boleh dikata, loyalis tegaskan capres Gerindra hanya Prabowo Subianto, jalan buntu untuk Sandiaga Uno. Ini siapa nih? Kalau nggak salah, juru bicara Partai Gerindra Andre Rosadi, dia bilang, jadi kalau ada orang yang ingin nyapres, nah dari Gerindra hanya Pak Prabowo, tentu tidak bisa dari Gerindra. Maksudnya adalah Sandiaga Uno itu gak mungkin bisa nyalon dari Gerindra karena sudah mempunyai keputusan yaitu Prabowo Subianto. Nah, di sini juga dia ngomong di CNN juga. Gerindra ingatkan Sandiaga, capres hanya satu, Prabowo Subianto. Ngeri. Sudah dipotong duluan Sandiaga Uno. Ya, itu urusan partai lain. Partai Gerindra urusannya ya satu, capresnya hanya Pak Prabowo Subianto. Saya tidak berpikir terlalu jauh, kita akan tunggu sampai nanti akan didaftarkan ke KPU. Karena yang akan menentukan itu pada saat mendaftarkan paslon di KPU Oktober 2023. Ujarnya kepada wartawan. Nah, ini kata si Sandiaga Uno. Ditanya kemungkinan keluar dari Gerindra, ini jawaban Sandiaga Uno. Mana ya? Ini nih yang tadi ya. Dia tidak mematok-matok,
capres cawapres apapun yang diputuskan oleh parpol, gabungan parpol koalisi apapun itu ya, siapapun yang ditunjuk harus memiliki kesiapan termasuk mungkin dirinya. Saya sebagai kader Gerindra tentunya akan patuh kepada keputusan pimpinan, dan pimpinan itu Pak Prabowo. Dalam komunikasi saya dengan beliau sangat rutin, beliau selalu memberikan arahan, kata Sandiaga Uno. Nah, ini kan selalu dipotong narasi Sandiaga Uno ini ketika mau ngomongin soal capres, selalu dipotong oleh kader-kader Gerindra. Hingga muncul berita disinggung cabut dari Gerindra, ini jawaban Sandiaga Uno. Menurut saya ketika melihat berita ini, Sandiaga Uno harusnya melihat peluang kalau misalkan secara kapabilitas dia sudah mempunyai kapasitas yang bagus sebetulnya. Secara materi dia bagus, dia baik, dan secara elektabilitas juga bagus. Di beberapa survei dia masuk di jajaran calon wakil presiden. Jadi bukan hal yang tidak mungkin Sandiaga Uno itu menjadi solusi dari beberapa calon presiden yang belum menemukan cawapresnya, ataupun beberapa koalisi yang mentok gitu ketika berdiskusi soal cawapresnya yang harus dari partainya gitu. Mungkin Sandiaga Uno bisa menjadi solusi. Nah, berita yang terakhir ini yang kemarin sebetulnya Khofifah yang katanya jadi cawapres dari koalisi perubahan. Nah, pastikan koalisi perubahan jalan terus. Bisik-bisik PKS soal cawapres Anies, basisnya kuat di Jateng dan Jatim. Udah jelas. Khofifah Indar Parawansa ini adalah tokoh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia sangat besar namanya di kalangan Nahdlatul Ulama, apalagi dia sebagai ketua muslimat ya. Jadi namanya sangat besar karena NU juga besar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Jadi bukan hal tidak mungkin yang dimaksud dengan Mardhani Alisera ini adalah Indar Parawansa atau yang lebih kita kenal Khofifah. Kami kian dekat dengan deklarasi dan kami sepakat harus mengambil momentum. Nah, dan disinggung siapa calon sosok cawapresnya, Mardhani enggan menyebutkan namanya. Pasalnya selama itu berangkat dari kesepakatan koalisi 3 partai, termasuk Anies yang diberikan kebebasan untuk menentukan pasangan di Pilpres 2024. Nah, mesti kuat basis di Jateng dan Jatim. Ali juga enggan menyebut siapa cawapres Anies, itu menjadi kewenangan Anies, katanya gitu. Ya, kita tunggu saja, dan hasil verifikasi administrasi besok akan diumumkan. Katanya Partai Umat itu akan digagalkan di verifikasi, tapi nggak tahu. Kita tunggu dulu hasilnya besok. Itu masih simpang siur isunya. Jadi stay tune aja di channel ini, Catatan Isu, dan jangan lupa subscribe. Itu saja, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.